Pemimpin para ahli dari gerbang 10.000 Kalajengking adalah seorang pria paruh baya yang menampilkan ekspresi gelap dan dingin bersama dengan satu set jubah. Dari cara hormat di mana para ahli di sekitarnya dari gerbang 10.000 Kalajengking menatapnya, kemungkinan dia adalah orang yang telah berbicara sebelumnya. Kepala gerbang 10.000 Kalajengking, Xie Shan. Ada 5 lelaki tua di belakang Xie Shan. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak di tubuh mereka. Kelima orang ini juga memiliki kekuatan kelas Dou Huang, tetapi 3 dari mereka tampaknya baru saja menerobos beberapa saat yang lalu. Oleh karena itu, beberapa aura di dalam tubuh mereka merembes keluar. Kelompok orang yang berada lebih jauh di belakang adalah ahli Dou Huang dari gerbang 10.000 Kalajengking. Berdasarkan perkiraan kasar, kemungkinan ada setidaknya lusinan dari mereka. Menempatkan barisan seperti itu di sini memang memiliki efek jera. Dokter peri kecil melirik Xie Shan. Suaranya setenang air saat dia berbicara, "Di mana Xie Beiyan?" Panggil orang tua itu juga. Jika tidak, gerbang 10.000 Kalajengking Anda akan ditelan oleh sekte racun saya hari ini. Hehe, wanita racun langit. Kami belum bertemu satu sama lain selama setahun yang singkat, tetapi Anda menjadi lebih sombong. Gerbang 10.000 Kalajengking saya tidak dapat dibandingkan dengan faksi-faksi biasa itu. Apakah kamu tidak takut dicekik sampai mati dengan menelan kami? Pria paruhbaya, yang merupakan kepala gerbang 10.000 Kalajengking, Xie Shan, diam-diam tertawa. Selain itu, Xie Tua adalah seorang ahli yang terkenal di Kekaisaran Cuyun untuk waktu yang lama. Anda, sebagai anggota generasi muda, mungkin masih kurang kualifikasi jika Anda ingin menantangnya. Kilatan dingin samar melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia tidak membuang-buang napas dan hanya melambaikan lengan bajunya. Pilar Douki berwarna abu-abu yang luar biasa padat secara eksplosif ditembakkan. Itu memotong udara dan dengan keras menabrak kelompok Xie Shan seperti bintang jatuh. Wajah Xie Shan sedikit berubah ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil menyerang pada perselisihan pertama. Douki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar. 5 elit Dou Huang di belakang menjerit marah. Tangan mereka diletakkan di bahu Xie Shan dan Douki di dalam tubuh mereka dituangkan ke dalam yang terakhir seperti air banjir. Wajah Xie Shan menjadi jauh lebih merah setelah menerima penuangan Douki dalam jumlah besar. Sebuah pikiran bergerak di benaknya dan kedua tangannya dengan kejam bergerak maju. Pilar Douki yang megah yang diaglomerasi dari kekuatan 6 orang tiba-tiba ditembakkan sebelum bertabrakan dengan pilar Douki abu-abu itu. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi meletus yang menghalangi serangan dokter peri kecil. Tidak buruk, Anda sebenarnya dapat menerima satu pukulan dari leluhur ini. Sepertinya gerbang 10.000 Kalajengking Anda telah melakukan cukup banyak upaya untuk berurusan dengan saya. Dokter peri kecil acuh tak acuh menyaksikan riak Douki dari kehancuran. Dia bahkan tidak mengangkat matanya. Suaranya juga mengandung sedikit ejekan. Xie Shan tertawa dingin. Namun, dia tidak berani meremehkannya di dalam hatinya. Terlalu banyak Douki mengalir ke tubuhnya sebelumnya, menyebabkan pembuluh darahnya merasakan sakit yang membengkak. Jika ini berlanjut beberapa kali lagi, kemungkinan dia akan mati karena pembuluh darahnya pecah. Bagaimanapun, mereka tidak seperti 3 mulan tetua yang memiliki metode Qi khusus untuk menggabungkan kekuatan mereka. Namun, leluhur ini mengacu pada Dou Zong juga mengatakan hari ini bahwa jika Xie Beiyan tidak keluar, gerbang 10.000 Kalajengking Anda akan kesulitan lolos dari bencana ini. Mata dokter peri kecil tiba-tiba menjadi dingin saat segel di tangannya tiba-tiba berubah. 1000 air mancur racun misterius. Tangisan dingin baru saja terdengar ketika sinar cahaya abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh dokter peri kecil. Mereka segera menembak ke arah kelompok Xie Shan dari segala arah. Sinar cahaya abu-abu tebal bersinar di langit. Korosifnya yang intens meninggalkan banyak bekas luka di langit yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Xie Shan tenggelam saat melihat serangan ini oleh dokter peri kecil yang memiliki kekuatan luar biasa. Elit Dou Zong memang bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Energi yang terkandung dalam masing-masing cahaya abu-abu ini kemungkinan akan cukup untuk menyebabkan kematian seorang ahli Dou Zong.
Meskipun mereka bertemu dengan serangan yang begitu kuat, kelompok Xie Shan tidak panik sedikitpun. Ketika sinar cahaya tebal yang tak terhitung jumlahnya mencapai tempat sekitar 100 kaki dari mereka, kabut hijau tebal tiba-tiba mulai bergejolak. Seorang lelaki tua dengan aneh muncul di udara. Tongkat di tangannya dengan keras menghantam udara kosong dan douki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi tirai tipis yang menutupi udara sekitar 100 kaki di depannya. Jumlah sinar cahaya douki abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya bergegas, akhirnya membawa suara "cici" saat mereka hancur. Di bawah ledakan douki abu-abu tebal yang terus-menerus, tirai cahaya mulai membentuk gelombang riak. Namun, akhirnya berdiri ulet dan tidak menunjukkan tanda-tanda hancur. Ledakan berlanjut untuk sementara waktu sebelum mereka secara bertahap melambat sampai mereka benar-benar menghilang. Tirai cahaya besar itu perlahan menjadi pucat ketika douki abu-abu menghilang sebelum mengungkapkan seorang pria tua berambut putih yang sedikit membungkuk di belakang. Orang tua itu mengenakan pakaian biasa dan wajah tanpa ekspresi dengan mata keruh yang sepertinya mengandung kilatan yang menyebabkan hati seseorang merasa kedinginan. Tangannya memegang tongkat hitam gelap. Tongkat itu memiliki kepala kalajengking yang tampak sangat buas dan sedikit cahaya ungu, yang sulit diperhatikan, melintas dari kepala kalajengking. Orang tua itu berdiri di udara kosong. Aura di sekujur tubuhnya benar-benar ditarik ke dalamnya, dan bahkan tidak sedikit yang merembes keluar. Sekilas, dia tampak seperti orang tua biasa. Namun, para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking buru-buru menyapanya dengan hormat setelah dia muncul. Ekspresi para ahli dari sekte racun juga berangsur-angsur menjadi serius. Bahkan dokter peri kecil tidak berani meremehkan orang ini yang memiliki reputasi hebat di dalam kekaisaran Cuyun bertahun-tahun yang lalu. Orang ini seharusnya elit Douzong dari gerbang 10.000 kalajengking, Xie Bulian, benar. Xiao Yan menatap pria tua yang tiba-tiba muncul. Hatinya menjadi dingin saat dia tiba-tiba berbicara. Iya. Medusa juga sedikit mengangguk. Beberapa kesungguhan muncul di matanya. Tidak terduga bahwa orang tua ini benar-benar mampu menarik auranya sedemikian rupa. Sepertinya dia tidak menyia-nyiakan tahun-tahun ini. Menurut perkiraan saya, kemungkinan orang ini telah mencapai puncak bintang 4 Douzong. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa melakukan terobosan ke bintang 5 Douzong. Medusa menyuarakan pendapatnya. Wajah Xiao Yan berubah saat mendengar ini. Yun Shan saat itu paling banyak memiliki kekuatan bintang 3 Douzong. Tidak terduga bahwa orang ini telah mencapai puncak bintang 4 Douzong. Kekuatan Medusa juga berada di sekitar level ini. Orang terkuat yang Xiao Yan temui selama bertahun-tahun ini kemungkinan adalah pelindung Wu setelah dia menelan jiwa Yun Shan. Berikutnya adalah Yao Lao yang baru saja memulihkan kekuatan spiritualnya. Setelah itu adalah Medusa dan dokter peri kecil. Sekarang, dia mungkin harus menambahkan yang lain ke daftar itu, Xie Beiyan. Setelah kekuatan seseorang mencapai kelas Douzong, peningkatan satu tingkat sangat sulit. Perbedaan antara kekuatan setiap level juga meningkat. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak begitu yakin tentang ini. Dia hanya berusaha untuk berhasil melewati kelas Dou Huang saat ini. Meskipun dia bisa bertarung dengan elit Douzong jika dia menggunakan semua kekuatannya, harga yang harus dia bayar terlalu besar. Dari sini, orang bisa tahu betapa kuatnya seorang elit Douzong. Saya harus mulai mencari api surgawi baru untuk meningkatkan kekuatan saya setelah masalah ini selesai. Sebaliknya, aku hanya akan bisa bertarung dengan elit Douzong setelah menggunakan semua kekuatanku. Ini tidak akan berhasil. Xiao Yan diam-diam mengangguk saat pikiran ini melintas di hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya serta berhasil bersama dengan Sun Er, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Saat ini dia jelas tidak memiliki ini. Tentu saja, itu luar biasa sulit jika orang biasa ingin menaikkan levelnya. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Memiliki mantra api, kekuatannya akan melambung tinggi selama dia bisa menemukan api surgawi baru dan menelannya. Mencapai kelas Douzong berada dalam jangkauan.
Meskipun ini melibatkan bahaya yang sangat besar, pelatihan seperti apa yang benar-benar lancar dan aman? Xiao Yan perlahan menghirup udara dalam-dalam. Hatinya menjadi cemas ketika dia berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Dia juga memiliki rencana awal tentang kemana dia harus bepergian di masa depan. Seorang anak muda benar-benar memiliki ujung yang tajam. Saat itu, ketika saya yang lama mendominasi Kekaisaran Chuyun, Anda hanya bermain dengan lumpur di beberapa sudut yang tidak diketahui. Meskipun gelombang baru telah mendorong gelombang lama, aku yang lama ini setidaknya tidak didorong sampai mati. Mata keruh Xie Beiyan menyapu dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara samar. Dalam pertempuran saat itu, saya benar-benar tidak berharap Anda dapat menghilangkan sebagian besar faksi dalam Kekaisaran Chuyun. Namun, ini juga bagus. Dengan sekte racun ini, saya dapat menghemat waktu dan tenaga di masa depan. Selama aku menghabisimu, sekte racun ini secara alami akan diubah menjadi gerbang 10.000 kalajengking. Kita hanya harus melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk menelan sekte racunku. Kilatan dingin melintas di mata dokter peri kecil saat dia dengan dingin berteriak, 5 tetua sekte racun, ambil formasi. Serahkan Xie Beiyan padaku. Iya. Wuya dan 4 sesepuh lainnya di belakang dokter peri kecil dengan cepat menyebar terpisah setelah mendengar tangisannya. Mereka membentuk formasi misterius. Dou Qi melonjak dari tubuh mereka saat tangan kelima orang itu bertabrakan. Aura kuat mereka menunjukkan jejak menggumpal. Mata dokter peri kecil sedingin es saat dia melihat Xie Beiyan di sisi lain. Dia tidak tahu apakah dia salah, tetapi dia melihat ejekan samar melintas di mata pihak lain. Sementara dokter peri kecil sedikit mengernyit, kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Wuya di belakangnya. Segel tangannya berubah dan aura kelima orang itu berkumpul bersama. 5 kekuatan kuat ditembakkan. Namun, serangan ini tidak menyerang orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Sebaliknya, mereka menembak ke arah dokter peri kecil yang membelakangi mereka. Perubahan mendadak ini di luar dugaan semua orang. Bahkan dokter peri kecil stagnan sejenak. Namun, stagnasi inilah yang memungkinkan 5 serangan di dekatnya tiba-tiba mencapainya. Sosok hitam tiba-tiba dan anehnya muncul di belakang punggung dokter peri kecil saat serangan itu akan menyerang. Api hijau giok panas tiba-tiba melonjak keluar dan bertabrakan dengan keras dengan serangan itu. Ledakan! Dou Qi yang kuat tiba-tiba meledak dan riak energi agung melonjak keluar. Hehe, tidak terduga bahwa tidak ada satu pengkhianat tetapi 5 dari mereka. Anjing ini menggigit pemiliknya benar-benar kejam. Sosok hitam itu perlahan muncul. Kakinya terguncang sampai mundur selangkah. Setelah itu, dia langsung tertawa aneh. Para ahli dari sekte racun di sekitar mereka pulih begitu sosok hitam itu memblokir serangan dari Wuya dan 4 sesepuh lainnya. Mereka dengan marah berteriak, "Wuya, apa yang kalian semua lakukan?" Ekspresi Wuya dan 4 lainnya tampak sangat jelek setelah serangan mereka. Mata mereka ganas saat mereka menatap Xiao Yan. Setelah itu, tubuh mereka tiba-tiba berbalik saat mereka dengan cepat bergegas ke arah gerbang 10.000 kalajengking. Anda ingin melarikan diri? Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia tiba-tiba menggerakkan tangannya yang halus, dan ruang di depan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kecepatan Wuya dan 4 lainnya jelas berkurang setelah mereka melewatinya. Ketika tubuh mereka berhenti sejenak, 5 kekuatan tajam tiba-tiba melesat dari belakang mereka. Kekuatan yang terkandung dalam kekuatan itu bahkan menyebabkan udara sedikit beriak. Tampaknya dokter peri kecil sangat marah pada pengkhianatan kelompok 5 orang Wuya. Wajah Wuya dan 4 lainnya sedikit berubah saat mereka merasakan angin bertiup dari belakang mereka. Mereka tidak mengharapkan dokter peri kecil bertindak begitu kejam. Dari kepolisian, jelas bahwa dia bermaksud membunuh mereka berlima di tempat. Xie Beiyan mendengus dingin tepat sebelum 5 angin hendak menyerang. Tubuhnya bergetar dan dia muncul di belakang mereka berlima. Dengan lambaian tongkatnya yang keras, 5 cahaya racun bau dimuntahkan dari kepala kalajengking di tongkat jalan. Setelah itu, mereka menembak ke arah 5 kekuatan. Energi ganas dengan keras bertabrakan di udara kosong dan gelombang suara, cici, meletus. Asap tipis membubung dari tempat tabrakan.
Asap menyebar, dan dua lampu keabu-abuan tebal keluar darinya dengan cara seperti kilat. Mereka melewati Xie Beiyan dan akhirnya menyusul dua sesepuh yang telah mengingkari sebelumnya sebelum menembus punggung mereka. Dua tangisan tajam segera terdengar ketika keduanya menderita pukulan berat yang tiba-tiba ini. Pakaian pada sesepuh yang telah dipukul segera pecah. Darah dan daging di sekujur tubuh mereka dengan cepat terkorosi oleh racun kuat yang terkandung dalam angin. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tulang putih padat mereka terungkap. Kekuatan hidup dari mereka berdua hilang di depan orang-orang di sekitar mata yang terkejut. Wuya dan dua sesepuh lainnya di samping, yang telah lolos dari bencana, melihat dua kerangka putih yang turun dari langit. Mereka menelan seteguk air liur dan beberapa ketakutan yang tersisa muncul di mata mereka. Jika mereka adalah orang-orang yang telah disambar angin sebelumnya, mereka mungkin juga mengalami nasib yang sama. Wanita ini terlalu kejam. Hei, gadis yang kejam. Taktik yang kamu gunakan sangat kejam meskipun masih sangat muda. Wajah Xie Beiyan gelap dan serius. Hatinya sangat marah karena dokter peri kecil telah membunuh dua orang di depannya. Bahkan kata-katanya mengandung tawa yang gelap dan dingin. Seorang pengkhianat akan memiliki nasib seperti itu. Tidak ada yang aneh tentang itu. Jika gerbang 10.000 kalajengking Anda memiliki pengkhianat, kemungkinan taktik Anda setidaknya 10 kali lebih ganas daripada saya. Suara dokter peri kecil acuh tak acuh saat dia berbicara. Matanya menyapu Wuya dan yang lainnya saat dia berkata, "Wuya, saya telah memperlakukan kalian semua dengan cukup baik. Anda memiliki otoritas besar dalam sekte racun. Tidak terduga bahwa Anda benar-benar akan mengkhianati saya. Hehe, kamu mungkin tidak menyadari bahwa aku adalah seseorang dari gerbang 10.000 kalajengking sejak lama. Alasan mengapa saya bergabung dengan sekte racun terakhir kali adalah karena saya ingin bersembunyi di dalamnya dan mengenal latar belakang Anda." Wuya tertawa dingin. "Awalnya, saya ingin mencari kesempatan untuk meracuni Anda. Sayangnya, Anda terlalu berhati-hati. Namun, itu juga baik-baik saja. Dengan Xie Tua campur tangan hari ini, saya pikir Anda juga tidak akan bisa hidup melampaui hari ini. Sekte racun ini akan berada di bawah gerbang 10.000 kalajengking kita di masa depan. Sepertinya kelabang dari kemarin adalah kamu mencoba mengirim pesan, kan?" Xiao Yan, yang berdiri di belakang dokter peri kecil, bertepuk tangan dan tertawa. Mata Wuya menyusut saat mendengar ini. Matanya menyeramkan saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, "Jadi utusan itu kelabang dari tadi malam dicegat olehmu. Berat, siapa sebenarnya kamu? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dengan masalah gerbang 10.000 kalajengking dan sekte racun. Jika tidak, Anda hanya akan mengundang masalah cepat atau lambat." Xiao Yan tersenyum dan mengabaikan ancamannya yang tidak berarti. Dia menoleh ke dokter peri kecil, sepertinya situasinya sangat buruk. Gerbang 10.000 kalajengking ini sudah memiliki beberapa rencana untuk sekte racun Anda sejak lama. Bahkan jika sekte racun Anda tidak bertindak hari ini, gerbang 10.000 kalajengking akan datang mencari Anda. Sebuah gunung tidak dapat menampung dua harimau. Gerbang 10.000 kalajengking secara alami ingin menjadi penguasa kekaisaran Chuyun juga. Di masa lalu, mereka menyimpan profil yang sangat rendah karena orang tua itu sedang melakukan retret. Sekarang setelah dia keluar, situasinya benar-benar berbeda. Mata dokter peri kecil mengandung beberapa ejekan saat dia melihat Xie Beiyan. Dia dengan dingin tertawa, "Namun, jadi bagaimana jika kamu telah menyambar 5 potong sampah? Semudah membalik tangan jika leluhur ini ingin membunuh mereka. Jangan bilang bahwa kamu benar-benar dapat mengandalkan mereka." Saat ini, jumlah elit Dou Huang dari sekte racun Anda lebih rendah dari gerbang 10.000 kalajengking kami. Xie Tua secara alami akan berurusan denganmu. Jangan bilang bahwa kamu benar-benar bisa campur tangan. Setelah pertempuran besar antara Anda dan Xie Tua selesai, para ahli dari sekte racun akan benar-benar dihilangkan. Xie Shan tertawa dengan suara gelap. Mata Xiao yang menyapu kedua belah pihak saat mendengar ini. Memang, dengan pengkhianatan dari 5 ahli Dou Huang, hanya ada 4 ahli Dou Huang yang tersisa di kematian sekte racun. Sisi lain hampir memiliki 8 Dou Huang termasuk Xie Shan.
Jika Xiao Yan dan yang lainnya tidak hadir, kemungkinan sekte racun akan berakhir dalam posisi yang cukup berisiko. Sayangnya, dengan Xiao Yan dan Xian campur tangan, mereka bisa memblokir 4 elit Do Huang. Medusa harus menunggu ahli dari Hall of Souls yang belum mengungkapkan dirinya. Oleh karena itu, dia tidak akan campur tangan sampai saat yang genting. Karena kamu memiliki kepercayaan diri pada gerbang 10.000 kalajengkingmu, kamu bisa datang dan mencobanya. Dokter peri kecil juga tertawa dingin. Do Qi beredar seperti air banjir di dalam tubuhnya dan aura kuat yang menyebabkan ruang berfluktuasi tiba-tiba melonjak keluar. Kami melakukan pertukaran yang terburu-buru terakhir kali dan tidak berhasil menentukan pemenang. Hari ini, izinkan saya yang tua ini untuk benar-benar mencobanya dan melihat kualifikasi apa yang dimiliki anggota generasi muda seperti Anda untuk mendominasi Kekaisaran Chuyun. Kilatan dingin melintas di mata Xie Beiyan saat dia merasakan aura yang kuat. Tongkatnya menghantam tanah kosong dengan keras, dan punggungnya yang semula membungkuk mulai perlahan diluruskan. Aura yang tidak jauh lebih lemah dari dokter peri kecil merembes keluar saat dia mengangkat punggungnya yang bungkuk. Akhirnya, itu benar-benar menekan aura penyebaran dokter peri kecil. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Dia tidak membuang-buang napas saat dia menggerakkan tangannya yang halus. Kukunya tiba-tiba tumbuh setengah kaki dan mereka menjadi seperti 10 pedang pendek yang tajam. Kukunya ditutupi dengan warna ungu keabu-abuan. Sekilas, orang segera tahu bahwa mereka mengandung racun yang kuat. Kuku ungu keabu-abuan secara acak terbang di udara. Orang bisa mendengar sedikit suara, cici, dan melihat bahwa udara retak dan membentuk celah di bawah langit. Ini cukup untuk mengatakan seberapa tajam mereka. Kalian semua harus berhati-hati. Dokter peri kecil menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan itu berubah menjadi garis hitam buram yang menembak Xie Beiyan. Pada saat ini, Do Qi yang agung tiba-tiba muncul di langit. Tekanan yang tidak biasa itu menyebabkan cukup banyak individu yang lebih lemah merasa napas mereka menjadi tergesa-gesa. Mata Xie Beiyan gelap dan dingin saat dia melihat dokter peri kecil menyerang lebih dulu. Tangannya yang keriput memegang tongkatnya erat-erat saat dia juga bergegas keluar. Karena kecepatan berkedipnya terlalu cepat, ia menyebabkan banyak bayangan terbentuk di udara. Dua elit Do Uzong bertabrakan seperti komet di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Riak energi yang meletus pada saat itu bahkan menyebabkan udara sangat berfluktuasi. Kilatan dingin juga melintas di mata Xie Shan saat dia menyaksikan dokter peri kecil dan Xie Beiyan dengan cepat bertarung sampai hanya menjadi sekelompok gerakan. Matanya jahat saat dia melirik kembali pada para ahli dari sekte racun di sisi lain. Dia melambaikan tangannya. Semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking, dengarkan, serang. Para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking segera berteriak serempak setelah mendengar perintah Xie Shan. Do Qi segera melonjak keluar seperti air mancur. Banyak tokoh membawa aura dan bau amis saat mereka menyerang di camp sekte racun dengan cara seperti kilat. Para ahli dari sekte racun juga mengeluarkan banyak tangisan marah dalam menghadapi serangan balik skala besar ini oleh gerbang 10.000 kalajengking. Tubuh mereka bergegas maju dan bentrok dengan keras dengan pasukan besar pihak lain. Langit segera menjadi hidup setelah dimulainya pertempuran kacau ini. Ledakan terdengar berulang kali dan banyak warna pilar Do Qi menyapu langit, menembak ke segala arah. Pasukan besar dari sekte racun menyerang tempat di mana gerbang 10.000 kalajengking berada. Namun, mereka akhirnya menghadapi serangan balik yang intens ini oleh gerbang 10.000 kalajengking. Tangisan membunuh tiba-tiba mulai membubung ke langit. Ledakan! Xiao Yan secara acak melemparkan telapak tangan dan mengguncang elit Do Uang yang meluncurkan serangan menyelinap sampai dia meludahkan darah dan mundur. Dua sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di depannya. Mengejutkan bahwa Wuya dan tetua lain yang telah mengkhianati mereka sebelumnya. Pada saat ini, tatapan yang digunakan kedua orang ini untuk melihat Xiao Yan cukup kejam. Jelas, mereka sangat marah pada Xiao Yan karena telah memblokir serangan menyelinap mereka sebelumnya. Berat, karena kamu tidak mau mendengarkan nasihat dari aku yang tua ini, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena memiliki nasib yang mengerikan. Wuya memberi Xiao Yan senyum tebal.
Dou Qi yang agak merah berlama-lama di sekujur tubuhnya. Tato kalajengking di wajahnya sebagian terlihat, menyebabkan dia mendapatkan aura buas tambahan. Xiao Yan melirik mereka berdua dengan acuh tak acuh. Dia tertawa, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena memiliki nasib yang mengerikan. Wuya segera tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata arogan dari Xiao Yan. Ejekan dan penghinaan melintas di mata tetua Dou Huang di sisinya. Mereka bisa mengatakan bahwa Xiao Yan hanyalah bintang 1 Dou Huang. Salah satu dari mereka berdua berada di puncak kelas Dou Huang sementara yang lainnya adalah Dou Huang bintang 4. Kekuatan mereka jauh melebihi level pihak lain. Dengan 2 lawan 1, akhirnya sudah menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah kekuatan Xiao Yan yang memungkinkan dia untuk secara paksa menerima serangan gabungan 5 orang secara langsung. Sebaliknya, di dalam hati mereka berpikir itu karena dokter peri kecil diam-diam membantunya sebelumnya. Bagaimanapun, bintang 1 Dou Huang yang mencoba memblokir serangan 5 Dou Huang adalah fantasi. Terlepas dari apa yang terjadi, sulit bagi mereka untuk membayangkan bintang Dou Huang yang satu ini di depan mereka memiliki kekuatan yang pada dasarnya menyulitkan lawan untuk menandinginya di dalam kelas Dou Huang. Dou Qi hijau giok panas perlahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Tatapannya menyapu pertempuran yang terjadi di semua tempat. Dia merajut alisnya sedikit setelah menemukan bahwa sekte racun jelas berakhir pada posisi yang kurang menguntungkan. Sepertinya dia harus segera menyelesaikan kedua orang tua ini.